Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misyanur Aisyah. Hari ini akan memaparkan mengenai sidang skripsi saya yang berjudul Hubungan Self-Efficacy dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matematika pada topik relasi dan fungsi dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Agenda pembahasan yang akan saya utarakan yaitu ada 5. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran. Bab pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang masalah yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil masalahnya yaitu mengenai penerapan kurikulum 2013 yang dimana tujuan dari penerapan kurikulum 2013 ini adalah untuk menjadikan peserta didik mandiri dalam belajar. Lalu kemandirian belajar tersebut tidak lepas dari adanya self-efficacy yang dimana self-efficacy adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana hubungan antara self-efficacy dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemi COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan self-efficacy dan kemandirian belajar peserta didik dalam situasi pandemi COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Yang keempat adalah bagaimana hubungan antara self-efficacy dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemi COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan self-efficacy dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dengan kemandirian belajar peserta didik dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dan kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemik COVID-19 kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan mengenai hubungan self-efficacy dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah bahan introspeksi diri mengenai self-efficacy dan kemandirian dalam belajar. Yang ketiga adalah bahan pertimbangan untuk mencari jalan terbaik untuk dapat meningkatkan self-efficacy dan sikap mandiri dalam belajar. Dan yang terakhir adalah untuk menambah pengetahuan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah definisi operasional. Self-efficacy dalam penelitian ini adalah rasa keyakinan atas kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar dalam penelitian ini adalah sikap belajar tanpa adanya rasa ketergantungan diri dalam ketergantungan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah hasil belajar, yaitu sesuatu yang dihasilkan setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kajian teori. Tinjauan pustaka dalam pembahasannya ada landasan teori,
studi relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Self-efficacy menurut Albert Bandura adalah sebuah keyakinan individu dalam kemampuannya sendiri untuk mengatur dan menerapkan tindakan untuk menghasilkan pencapaian dan hasil yang diinginkan. Dan menurut Baron dan Greenberg adalah rasa keyakinan diri seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, sumber self-efficacy. Yang pertama, performance accomplishment. Yang kedua, vicarious experience. Yang ketiga, social persuasion. Dan yang keempat, psikologi emosional. Ya, sumber yang pertama adalah performance accomplishment, yaitu sumber yang berdasarkan pengalaman pribadi. Yang dimaksud adalah seperti seorang anak, jika dia dalam ujian pertamanya dia memiliki menghasilkan nilai bagus, misalnya 95. Nah, untuk ujian berikutnya dia akan selalu bersemangat karena dia pada ujian pertamanya itu mendapatkan nilai bagus. Jadi dia memiliki rasa kepercayaan diri yang penuh karena dia yakin pada ujian kedua ini dia akan menghasilkan hasil yang bagus karena dari pengalaman hasil ujian yang pertama. Nah, untuk sumber yang kedua, vicarious experience. Dia itu seperti menjadikan pengalaman orang lain adalah pengalaman diri sendiri. Jadi, misalnya, ada seorang peserta didik yang main ke kelas kawannya untuk mencari tahu hasil yang didapatkan oleh temannya itu. Jika temannya itu memberitahu kepadanya bahwa nilai dia jelek, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari ujian-ujiannya, nah itu akan berdampak kepada peserta didik yang mencari tahu tersebut. Jadi dia akan merasakan nanti saya ujian akan nilai jelek juga. Beda jika kalau misalnya temannya tersebut memberitahunya kalau misalnya dia mendapatkan hasil yang bagus, dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dan dia di situ akan percaya diri juga. Oh, teman saya aja bisa, saya juga harus bisa. Maka itu, jadi sumber yang vicarious experience itu adalah menjadikan pengalaman orang sebagai pengalaman pribadi. Sumber yang ketiga adalah social persuasion, yaitu sumber self-efficacy yang berdasarkan bujukan sosial, yang dimana orang lain sebagai makhluk sosial lainnya yang memberi dukungan kepada orang lain. Jadi saling memberi masukan atau saling memberi motivasi. Dan untuk yang terakhir, physiological and emotional state adalah berdasarkan dari dalam diri peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar menurut Tahar dan Cheng pada tahun 2006. Kemandirian belajar adalah kesiapan dari individu untuk belajar berdasarkan dengan inisiatif sendiri dan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal penentuan belajar, metode belajar, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menurut Merriam and Caffarella dalam skripsinya Kumalasari pada tahun 2014. Kemandirian belajar adalah proses pembelajaran di mana pelajar membuat inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman pembelajarannya yang diambil dari berbagai literatur. Dan yang terakhir adalah dari Kumalasari itu sendiri. Kemandirian belajar dapat membantu individu dalam mencapai tujuan belajar serta menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kemandirian belajar menurut Desmarita dalam skripsinya Rohmah pada tahun 2019. Yang pertama adalah mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikannya diri sendiri.
Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang keempat adalah mampu melakukan kritik dan penilaian pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hasil belajar. Menurut Sari, pada tahun 2017. Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang didapatkan dari proses belajar yang ditunjukkan dari perubahan tingkah laku, baik aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua, menurut Wahidah pada tahun 2016. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar yang ditandai oleh tercapainya suatu tujuan belajar berupa perubahan tingkah laku, bertambahnya pengetahuan, dan memiliki suatu keterampilan. Dan yang terakhir, menurut Gagne dalam skripsinya Jeffrey pada tahun 2017. Hasil belajar adalah kemampuan atau performance yang dapat teramati dalam diri seseorang. Selanjutnya, studi relevan. Saya menjadikan 3 studi terdahulu seperti yang dimiliki Ratri dengan pada judul hubungan self-efficacy dan motivasi belajar dengan kemandirian belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kecamatan Danuraden. Yang kedua adalah Ida Kumalasari dalam skripsinya yang berjudul hubungan antara efikasi diri dengan kemandirian belajar pada siswa kelas 8 di SMPN 2 Radu Agung Lumajang. Dan yang terakhir adalah dari skripsinya Wiwik Nur Indah Sari dengan judul hubungan sikap belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. Dan selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian kali ini adalah seperti ini, yang dimana didasari oleh penerapan kurikulum pada tahun 2013 yang menuntut peserta didik untuk dapat mandiri dalam belajar, yang dimana mandiri dalam belajar itu tidak lepas dari adanya self-efficacy, yang dimana self-efficacy itu mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pada penelitian kali ini, saya mengacu pada pedoman penelitian yang dimiliki oleh Sugiono seperti ini rancangan penelitiannya. Jadi, X1 ini melambangkan self-efficacy dan X2 melambangkan kemandirian belajar, sedangkan Y melambangkan hasil belajar, yang dimana pada penelitian kali ini kita harus mencari tahu dulu hubungan antara self-efficacy yaitu X1 terhadap Y yaitu hasil belajar, dan juga kemandirian belajar yaitu X2 terhadap Y hasil belajar. Dan juga pada X1 self-efficacy terhadap X2 kemandirian belajar. Barulah kita mendapatkan hubungan antara self-efficacy dan kemandirian belajar bersama-sama terhadap hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama adalah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan kemandirian belajar peserta didik kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Hipotesis kedua adalah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Dan yang ketiga, terdapat hubungan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Dan yang terakhir, terdapat hubungan antara self-efficacy dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 MTS Negeri Tanjung Pinang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Metode penelitian pertama, metode penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian sekitar semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, 2019 tahun sampai 2020 yang bertempatkan pada MTS Negeri Tanjung Pinang
Lalu pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasi ganda, populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 8 dan sampelnya adalah kelas 8-2. Teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu jenis data kuantitatif untuk metode tes dan jenis data kualitatif untuk data angket, serta metode teknik instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar tes dan lembar angket. Untuk uji kualitas instrumen pada kuesioner dan tes, saya menggunakan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesungkaran, dan daya pembeda. Teknik analisis data. Pertama, saya akan menguji prasyarat dulu yang terdiri atas normalitas dan uji hipotesis. Teknik analisis data. Uji prasyaratnya yaitu uji normalitas, linearitas, lalu baru bisa diuji korelasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berupa deskripsi data, validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Untuk pengelompokan kategori, yaitu berpedoman pada Azwar pada tahun 2006, yang dimana kategori tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari sama dengan rata-rata dijumlahkan dengan standar deviasi. Jika kategori sedang, yaitu di antara hasilnya harus di antara rata-rata dikurangkan dengan standar deviasi sampai rata-rata ditambahkan dengan standar deviasi. Kategori rendah yaitu hasil yang diperoleh harus lebih kecil daripada rata-rata dikurangkan dengan standar deviasi. Selanjutnya, pengkategorian self efficacy di tabel sebelah kiri yaitu adalah analisis deskriptifnya. Kita harus mengetahui rata-rata pada data self efficacy dan standar deviasi pada data self efficacy juga. Kategori tinggi pada menurut Azwar tadi kan hasilnya harus diperoleh lebih besar dari sama dengan rata-rata dijumlahkan dengan standar deviasi. Berarti rata-rata di situ adalah 40,30 dijumlahkan dengan standar deviasi 5,200. Berarti bisa dibulatkan hasilnya harus lebih besar dari 46. Sedangkan pengkategorian sedang yaitu harus hasil yang diperoleh lebih besar dari sama dengan 35 dan lebih kecil daripada 6. Untuk kategori rendah, hasil yang diperoleh adalah kurang dari 35, yang dimana sudah diperoleh kategori tinggi sebanyak 4 siswa dengan presentasi 17% dan kategori sedang 16 siswa dengan presentasi frekuensi 70% dan kategori rendah adalah 3 orang dengan presentasi 13%. Sedangkan untuk kemandirian belajar pada kategori tinggi untuk interval hasilnya lebih besar dari sama dengan 73. Kategori sedang yaitu pada interval antara lebih dari sama dengan 61 sampai kurang dari 73, dan kategori rendah untuk kurang dari 61, yang dimana kategori tinggi untuk kemandirian belajar ada 4 siswa dengan presentasi 17%, kategori sedang ada 15 siswa dengan presentasi 65%, dan kategori rendah ada 4 siswa dengan presentasi 17%. Sedangkan untuk hasil belajar, kategori tinggi pada kelas interval hasilnya harus diperoleh lebih besar dari sama dengan 90. Untuk kategori sedang di antara 76 sampai kurang dari 90. Untuk kategori rendah harus di bawah 76, yang dimana kategori tinggi untuk hasil belajar ada
siswa dengan presentasi 26%, kategori sedang ada 11 siswa dengan presentasi 48%, dan kategori rendah ada 6 siswa dengan dengan presentasi 26%. Validitas reliabilitas. Untuk kuesioner, peneliti mengadopsi spreadsheet dari Ratri Nugrahani pada tahun 2013 dengan judul Hubungan Soft Efisiensi dan Motivasi Belajar dengan Kemandirian Belajar Siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kecamatan Danarajan, Yogyakarta, yang dimana peneliti terdahulu sudah mengecek dan menguji validitas kuesionernya, sehingga pada penelitian kali ini saya tidak diperlukan lagi untuk menguji validitasnya. Sedangkan untuk reliabilitasnya pada kuesioner ini sudah diuji pada peneliti terdahulu, yaitu sebesar 0,711 dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk tes, instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis validasi expert review, yaitu penilaian pada ahli, dan setelah diadakannya uji coba, diperoleh bahwa 5 butir soal yang diuji cobakan valid dan layak digunakan. Tingkat kesukaran dan daya pembeda. Untuk kelima soal ini telah diperoleh tingkatan kesukarannya. Soal pertama dalam kategori mudah, soal kedua kategori sedang, soal ketiga kategori mudah sekali, soal keempat dalam kategori mudah, dan soal kelima mudah sekali. Untuk daya pembedanya, soal 1 sampai 4 sudah cukup untuk membedakan antara siswa yang memiliki hasil belajar yang baik dengan siswa yang memiliki hasil belajar yang kurang baik. Sedangkan untuk soal nomor 5 itu dalam kategori buruk, yaitu tidak cukup membedakan antara hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didik dengan tingkat kemampuan yang tinggi dengan tingkat yang kemampuan rendah. Lalu uji prasyarat. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, yang dimana seperti berikut hasilnya. Untuk self efisiensi diperoleh 0,2, hasil kemandirian belajar 0,2, sedangkan hasil belajar 0,059, yang dimana semua kategori tersebut dapat dikategorikan normal, berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji prasyarat yang kedua yaitu uji linearitas. Nah, uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas antara soft efficiency yaitu X1 dengan hasil belajar. Kita bisa lihat pada baris linearity deviation from linearity pada kolom signification yaitu di sini diperoleh 0,241, yang dimana jika angka yang diperoleh pada ini itu lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Karena di sini diperoleh 0,241, yang dimana 0,241 ini lebih besar daripada 0,05, maka antara soft efisiensi dengan hasil belajar dapat dikategorikan berhubungan secara linear. Yang kedua adalah uji linear antara kemandirian belajar yaitu X2 dengan hasil belajar yaitu X. Dapat dilihat di sini adalah 0,671, yang dimana 0,671 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikategorikan kemandirian belajar dan hasil belajar memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu uji korelasi yang berpedoman pada derajat hubungan yang disampaikan oleh Sugiono pada tahun 2010, yang dimana pada interval 0 sampai 0,2
yaitu tidak ada korelasi, 0,21 sampai 0,40 yaitu memiliki korelasi namun lemah, 0,41 sampai 0,6 memiliki korelasi dengan tingkatan sedang, 0,61 sampai 0,80 memiliki korelasi yang kuat, sedangkan 0,81 sampai 1 yaitu memiliki korelasi yang sempurna. Berikut adalah hasil perhitungan hubungan antara self efisiensi yaitu X1 dengan hasil belajar yaitu Y, di mana diperoleh hasilnya yaitu 0,584 berdasarkan pedoman sebelumnya itu dalam kategori korelasi sedang yaitu antara 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang. Lalu untuk hubungan antara kemandirian belajar yaitu X2 dengan hasil belajar itu memiliki hasil 0,584 yaitu dalam kategori sedang juga. Lalu untuk korelasi antara self efisiensi yaitu X1 dengan kemandirian belajar yaitu Y itu diperoleh 0,704 yang dimana 0,704 itu dalam kategori, kita lihat dulu, 704 dalam kategori kuat, yaitu di mana antara 0,61 sampai 0,80. Selanjutnya baru korelasi gandanya, yaitu uji korelasi antara self efisiensi yaitu X1 dengan kemandirian belajar yaitu X2 dengan hasil belajar yaitu Y. Kita bisa melihat pada R ini, pada kolom R yaitu 0,626 yang dimana 0,626 itu dalam kategori, kita lihat dulu, 0,626 dalam kategori kuat juga, yaitu antara 0,61 sampai 0,80. Kita masuk pembahasan terakhir yaitu bab 5, simpulan dan saran. Simpulan yang diperoleh yaitu terdapat hubungan atau correlation yang positif antara self efficiency dan kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik dalam situasi pandemi COVID-19. Hubungan tersebut ditunjukkan dari adanya koefisien korelasi antara X12 terhadap Y sebesar 0,626 dengan kategori kuat. Maka terdapat hubungan yang positif antara self efficiency dan kemandirian belajar secara bersamaan dengan hasil belajar peserta didik, sehingga maknanya jika tingkat self efficiency dan kemandirian belajar peserta didik tinggi, maka hasil belajar peserta didik pun akan tinggi juga. Selanjutnya yaitu saran bagi peserta didik. Untuk peserta didik, peneliti menyarankan untuk dapat segera menemukan target selama proses pembelajaran, karena dengan adanya target atau tujuan, maka diharapkan peserta didik akan lebih termotivasi sehingga self efficiency di dalam diri peserta didik pun dapat meningkat dan juga dapat belajar tanpa adanya ketergantungan dari berbagai aspek, sehingga sifat kemandirian belajarnya juga akan semakin membaik. Lalu untuk saran yang kedua bagi pendidik. Peneliti juga menyarankan bagi pendidik untuk dapat melatih self efisiensi peserta didik dengan mempercayai proses belajar peserta didik dan terus memotivasi peserta didik, serta kemandirian belajar peserta didik dengan menempatkan posisi sebagai fasilitator, mengarahkan dan memfasilitasi peserta didik untuk membangun pemahamannya sendiri atas materi yang disampaikan, serta menggunakan model dan juga strategi pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan peserta didik sehingga proses pembelajaran tidak monoton
dan juga peserta didik pun terpacu untuk membentuk kemampuannya sendiri sehingga hasil belajar yang diperoleh pun semakin meningkat. Dan untuk saran yang terakhir yaitu untuk peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mempelajari atau menemukan bagaimana cara untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan soft efisiensi juga kemandirian belajar yang ada dalam diri peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik pun dapat meningkat terlebih lagi dalam mata pelajaran matematika. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau salah bertutur kata, saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki 3 pendapat, yaitu